Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga deaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal mengupdate isu-isu yang ada di ruang industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekarang ini gue buka langsung di coin market cap dan kalian bisa melihat untuk kondisi market per malam hari ini sedang merah merona. Dimana sekarang ini adanya sebuah serangan lagi atau attack dari SEC terhadap ruang industri cryptocurrency dan salah satunya stablecoin dari Binance yaitu BUSD. Nah, ini menarik banget untuk kita bahas per malam hari ini. Dan sebelumnya pun SEC telah menyatakan untuk melarang platform ataupun bursa Kraken ya dari segi program stakingnya. Nah, intinya sekarang bakalan kita bongkar-bongkar semuanya nih. Bahkan di sini pun banyak juga ya beberapa komentar yang telah gua lihat gitu dari segi tanggapan dengan adanya sebuah larangan-larangan yang telah diterapkan atau tindakan dari SEC. Nah, ini menarik banget. Jadi menurut beberapa orang yang telah melakukan sebuah komentar ya intinya SEC ini mata duitan katanya atau ujung-ujungnya duit. Karena semua sesuatu ya, semua masalah itu dengan uang akan terselesaikan. Wah, ini menarik banget. Nah, jadi kira-kira informasinya seperti apa? So, gak perlu banyak basa-basi. Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini ada akun Twitter Bitcoin Magazine ya. Jadi di sini akun Twitter tersebut telah mengupdate atau memposting adanya sebuah pernyataan dari ketua SEC yang bernama Gary Gensler. Jadi video ini ataupun pidato ini muncul setelah adanya sebuah kesepakatan kedua belah pihak antara bursa Kraken dan juga SEC. Jadi bursa Kraken itu telah resmi menutup program staking yang ada di dalam bursanya dan juga dia membayar biaya settle sekitar 30 juta US dollar. Dan ketika adanya sebuah kesepakatan tersebut dan juga adanya sebuah pembayaran sekitar 30 juta US dollar, dari situ pula video ini muncul ke permukaan. Nah, jadi di sini ada pun sebuah captionnya Just in SEC Care explains the importance of self custody. Nah, jadi kenapa sih tiba-tiba SEC ini untuk melarang program staking di bursanya Kraken? Nah, jadi di sini ada kata-kata self custody, bahkan dalam sebuah pidatonya pun ya nanti ada not your case, not crypto ataupun not coins. Nah, jadi di sini ingin gue sedikit jelaskan menurut SEC kenapa di sini untuk program staking yang ada di bursa Kraken itu tidak memenuhi persyaratan ya, karena memang untuk program staking yang berada di bursanya Kraken itu mirip-mirip seperti sekuritas. Jadi custody itu adalah penyedia layanan pihak ketiga yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan juga pengelolaan aset cryptocurrency atas nama usernya ataupun kliennya. Dan itu sangat rentan sekali dan juga berbahaya. Dimana untuk bursa Kraken dia tidak memiliki izin dan juga dia belum mengurus dari segi regulasinya terhadap pihak SEC. Makanya itulah kenapa alasan SEC menindaklanjuti dari platform ataupun bursa Kraken. Dan bahkan untuk melarang program staking yang ada di dalamnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu karena ya mungkin program staking yang ada di bursa Kraken itu masuk ke dalam kategori ilegal. Walaupun memang sampai dengan saat ini cryptocurrency ini dari segi regulasinya belum jelas ya. Tetapi ya setidaknya di sini ingin agak sedikit mengamankan gitu ya dari pihak SEC daripada terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, karena sebelumnya pernah terjadi di bursa Gemini yang telah menyediakan layanan dari segi program earn. Walaupun memang agak sedikit berbeda, tetapi keduanya ini mirip-mirip seperti sekuritas. Jadi menurut dari video ini pun yang telah dinyatakan oleh ketua SEC yang bernama Gary Gensler, sebetulnya semua bursa pun itu boleh-boleh saja menyediakan layanan staking, tetapi dengan catatan itu harus non-custodial. Artinya segala sesuatu staking tersebut yang ada di salah satu platform ataupun bursa atau harus menggunakan smart contract dan juga dikunci ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan beberapa bursa yang ingin masih menyediakan program staking atau fitur staking di dalam bursanya, ketika memang itu masih ke dalam kategori non-custody, itu boleh-boleh saja dan itu sah-sah saja. Tetapi ketika layanan program staking mirip-mirip seperti layanannya bursa Kraken, itu mau tidak mau harus diurus terlebih dahulu dari segi regulasinya. Dan untuk informasi yang kedua di sini datang dari akun Twitternya CoinDesk, di mana di sini ada Paxos Global yang telah menerima surat cinta dari SEC. Nah, jadi ini yang menyebabkan market cryptocurrency sekarang ini sedang crash. Ya, jadi sumber tersebut itu datang dari sini. Ini menurut gua saja gitu ya. Karena dimana menurut SEC sendiri dari BUSD itu bukan keamanan katanya. Ini menarik juga gitu ya dan lucu banget. Karena menurut gua BUSD itu bukan suatu investasi. Ngapain kita tahan BUSD mau 100 tahun juga ya, kayaknya tidak terlalu memberikan suatu keuntungan yang besar.
Kecuali ya mungkin dengan beberapa altcoin lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, BNB dan lain-lain itu boleh-boleh saja ditindaklanjuti ketika memang menurut SEC sendiri harus ditindaklanjuti. Tapi untuk stablecoin BUSD kok tiba-tiba seperti ini gitu. Apakah ini akan diuangkan juga sama seperti halnya Kraken akan diminta biaya untuk settle sekitar 30 juta US dollar ya, kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Ya intinya dengan beberapa komentar-komentar yang ada di sini ya semuanya men-take dari CEO Binance yaitu Changpeng Zhao dan juga menyatakan hal seperti itu. Katanya nih intinya SEC lagi cari duit. Nah, gua nggak tahu ya untuk ke arah sana. Dan jika menurut kalian SEC sedang mencari duit, yuk silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan di sini pun ada salah satu akun bercentang biru yang bernama Miles Datcher. Di sini pun telah menyatakan gitu ya adanya sebuah tindakan terhadap SEC ya dengan BUSD. Nah, ini menarik banget. Di sini kita translatekan terlebih dahulu. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Miles Datcher ini agak sedikit masuk akal dan nyambung banget. SEC telah melabeli BUSD sebagai keamanan tidak terdaftar dan menggugat penerbitnya yaitu Paxos. Tapi bagaimana bisa stablecoin dianggap sebagai keamanan? Padahal itu jelas tidak memenuhi kriteria Howey Test. Tidak ada yang pernah memiliki harapan untung saat membeli BUSD. Nah, jadi masuk akal banget gitu ya. Tapi kok bisa gitu ya, menurut Miles Datcher sendiri, dia pun mengatakan seperti itu. Kok bisa-bisanya gitu SEC telah melabeli BUSD sebagai keamanan tidak terdaftar. Yang gue bilang tadi, ketika mungkin beberapa altcoin seperti Bitcoin, BNB, Ethereum, Solana, Cardano, XRP, itu boleh-boleh saja ditindaklanjuti dan dimasukkan ke dalam label keamanan tidak terdaftar. Tapi ini stablecoin ya di sini juga, tapi bagaimana bisa katanya salah satu stablecoin dianggap sebagai keamanan, padahal itu jelas tidak memenuhi kriteria Howey Test dan tidak bakalan memberikan suatu keuntungan untuk para usernya ataupun investornya yang memiliki BUSD. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini pun ada sebuah picture-nya juga. In doing so, the Supreme Court established 4 criteria to determine whether an investment contract exists and investment contract is. Nah, di sini pun ada beberapa poin. An investment one money, ada juga in a common enterprise, ada juga what the expectation of profit. Yang pokoknya banyak banget ya intinya. Untuk si stablecoin ini tidak bisa memberikan suatu keuntungan untuk beberapa investornya. Dan bukan cuma ini saja, di sini pun ada akun Twitternya Changpeng Zhao yang telah menanggapi dari sebuah postingan ataupun updatean dari akun Twitter Miles Datcher tersebut ya. Jadi di sini menurut Changpeng Zhao, salah satu CEO dari Binance, dia pun telah menyatakan BUSD meskipun disebut sebagai Binance USD tetapi tidak dikeluarkan atau bahkan ditebus oleh Binance ya. Jadi kenapa nih tiba-tiba seperti ini ya? Intinya dari SEC sendiri katanya sedang cari-cari uang nih ya, dimana ada sebuah isu juga untuk negara Amerika Serikat ini potensi bakalan gagal bayar hutang. Nah, jadi entah seperti apa ya, intinya sekarang ini sedang dikait-kaitkan dengan SEC dengan beberapa isu-isu negatif juga di ruang industri cryptocurrency dan juga makroekonomi. Dan setelah adanya sebuah tindakan dari SEC terhadap BUSD stablecoinnya Binance ya, di sini kalian bisa melihat chart dari BUSD pun anjlok ya, agak sedikit mengalami penurunan walaupun harga sekarang itu harganya masih di 0,99 US dollar. Jadi tidak $1 ya. Nah, jadi di sini ada BUSD di page dari Ripple stablecoin Tether setelah regulator Amerika Serikat memberitahu Paxos untuk berhenti mencetak token baru. Nah, jadi intinya tindakan seperti ini menyebabkan crashnya di stablecoin Binance yaitu BUSD. Nah, jadi memang sekarang ini informasi-informasi banyak banget yang negatif ya, dan itulah yang menyebabkan dari salah satu market cryptocurrency sekarang ini sedang crash. Namun menurut gue ini hanya sesaat saja. Untuk kedepannya akan seperti apa, karena di sini masih banyak juga nih event-event positif, news-news positif di ruang industri cryptocurrency. Tetapi di sini ya intinya untuk kita sebagai investor retail, kuat-kuatan psikologi saja, kuat-kuatan mental kalian ya. Di sini gue hanya sedikit mengingatkan saja, tetapi yaitu balik lagi sama diri kalian masing-masing. Kira-kira apa tindakan yang akan kalian lakukan ketika adanya news-news negatif di ruang industri cryptocurrency seperti saat ini? Coba silahkan tuliskan di kolom komentar.